Halo, apakah ini benar dengan iblis? Tentu. Ada yang ingin kau tanyakan, Pak Esra? Ya, terima kasih karena Anda mau menjawab saya, tapi saya meminta waktu Anda untuk bisa berdialog atau mewawancara Anda beberapa waktu ke depan. Apakah Anda bersedia? Waktu selalu ada, Pak Esra. Tapi tentu saja, aku akan menolak kamera. Aku lebih suka bersembunyi di balik bayang-bayang. Lalu, pertanyaan apa yang kau siapkan untukku? Tapi mungkin ada baiknya Anda buka kamera supaya kita bisa lihat wajah Anda. Sayangnya aku harus menolak. Wajahku tak perlu kau lihat, Pak Esra. Cukup dengar suaraku saja. Seperti bisikan yang menggoda di Taman Eden. Bukankah lebih menarik begitu? Ya sudahlah kalau Anda menolak. Saya hari ini mau mengajak Anda atau mewawancara Anda secara khusus untuk pekerjaan Anda pertama kali di Taman Eden yang menjatuhkan manusia dalam dosa. Apakah Anda bersedia? Tentu, dengan senang hati. Taman Eden, tempat segalanya dimulai. Jadi, apa yang ingin kau ketahui tentang kejatuhan manusia, Pak Esra? Oke, saya mau memulai dari kejadian pasal 3, yaitu pada waktu kamu mencobai Hawa, kamu tidak langsung menampakkan diri dalam wajahmu yang sesungguhnya, tetapi kamu menampakkan diri dalam bentuk ular, ya. Bahkan namamu sama sekali tidak muncul. Kata iblis atau setan tidak muncul sama sekali dalam narasi kitab kejadian pasal 3. Itu kenapa? Hahaha, itu bagian dari siasat, Pak Esra. Menyamar dalam bentuk ular, makhluk yang licik dan memikat. Tujuanku bukan tampil sebagai sosok menakutkan. Bukankah lebih mudah menyesatkan jika aku tak dikenali? Lagi pula, yang penting bukan nama, melainkan hasilnya. Dan hasilnya, manusia jatuh dalam dosa. Tapi bukankah sosok ular juga dengan penampilan yang menakutkan? Tepat sekali. Ular adalah makhluk yang bijaksana, licik, dan menarik. Bukan menakutkan, melainkan mengundang rasa ingin tahu. Dengan begitu, mudah bagiku untuk membisikkan keraguan ke dalam hati Hawa. Dan lihatlah, kejatuhan manusia terjadi. Em, kan ada banyak binatang yang ada di sana, tapi kenapa Anda mau memilih memakai ular? Ular dipilih karena kelicikannya, Pak Esra. Dari semua binatang, ular adalah yang paling pandai berkelit. Dengan wujudnya yang licin dan menawan, ia bisa menyelinap dan membisikkan keraguan tanpa menimbulkan kecurigaan. Lagi pula, tak ada yang lebih menggoda daripada sesuatu yang tampak tak berbahaya, bukan? Tapi kan bukankah ada binatang lain yang juga cukup pintar ya, misalnya kancil. Kenapa Anda tidak memilih memakai kancil? Kancil memang pintar, tapi ular punya daya tarik tersendiri. Licik, tenang, dan berbahaya dalam diam. Ular bisa mendekati Hawa tanpa menimbulkan kecurigaan. Itulah mengapa ular menjadi pilihan sempurna. Hasilnya, sejarah mencatat keberhasilanku. Oke, kalau kita baca di dalam narasi kitab Kejadian kan ular muncul lalu berbicara dengan Hawa dan saya tahu bahwa pasti Anda ada di balik itu. Tapi apakah ular sendiri memang pada saat itu bisa berbicara? Tentu saja, itu bukan ular biasa, Pak Esra. Itu adalah sarana yang kugunakan. Suara dan kata-kata datang dariku. Ular hanyalah wujud yang kupilih untuk mendekati Hawa. Jadi, meskipun tampak seperti ular berbicara, sesungguhnya akulah yang menyampaikan segala tipu dayaku. Tapi bukankah itu malah menjadi hal yang mengagetkan buat Hawa? Karena kan pasti sebagai binatang, Hawa kan tahu bahwa ular tidak bisa bicara. Tapi hari itu dia bertemu dengan satu jenis ular aneh yang bisa bicara. Tapi kenapa kita tidak melihat ada semacam keterkejutan pada Hawa pada waktu Anda mendekati dia? Hawa mungkin terkejut, tapi rasa penasarannya lebih besar. Itulah keahlianku, membangkitkan keingintahuan. Lagi pula, suasana di Taman Eden penuh kedamaian. Tak ada alasan bagi Hawa untuk curiga.
Dan itulah momen yang kugunakan untuk memulai percakapan. Oke, eh, Anda kan menggoda Hawa terlebih dahulu. Kenapa Anda tidak memilih menggoda Adam, tapi justru Hawa yang Anda goda? Hawa adalah sasaran yang strategis, Pak Esra. Sebagai pendamping Adam, ia punya pengaruh besar. Jika Hawa tergoda, kemungkinan besar Adam akan ikut. Lagi pula, Hawa terlihat lebih mudah didekati dan lebih terbuka untuk berdialog. Makanya, godaan dimulai dari sana. Mungkin ada alasan lain, mungkin karena Hawa lemah secara Tentu, secara moral, mungkin Hawa lebih lemah dari Adam atau bagaimana? bukan soal lebih lemah, tapi Hawa memiliki peran khusus. Sebagai pendamping, ia lebih terbuka untuk berdialog, dan dengan menggoda Hawa terlebih dahulu, efeknya bisa menyebar ke Adam, strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan. Seberapa Anda yakin bahwa ketika Anda berhasil menjatuhkan Hawa, maka Adam pun akan ikut terjatuh? Sangat yakin, Pak Esra, Hawa memiliki pengaruh besar terhadap Adam. Setelah Hawa tergoda, kemungkinan besar Adam akan mengikuti, entah karena rasa penasaran, rasa sayang, atau keinginan untuk tetap bersama. Dan itulah yang terjadi. Berarti rasa sayang itu juga bisa menjadi godaan ya untuk jatuh dalam dosa ya. Tentu, rasa sayang bisa menjadi celah. Adam tidak ingin kehilangan Hawa, dan itulah yang kumanfaatkan. Dengan jatuhnya Hawa, Adam pun tergoda. Sebuah strategi yang tepat sasaran, bukan? Ya, pantas Anda menjatuhkan banyak orang pada masa kini juga dengan menggunakan rasa sayang ya. Tepat sekali. Rasa sayang, keinginan, ambisi, semua itu bisa menjadi alat yang ampuh. Aku tahu cara memanfaatkan kelemahan manusia, dan itulah yang kulakukan sejak awal. Oke, pada waktu Anda menggoda Hawa, itu kan sama dengan Anda sedang melawan ciptaan Tuhan, sekaligus juga melawan Tuhan. Apakah Anda tidak takut bahwa Tuhan akan membinasakan Anda? Takut? Hahaha. Aku sudah memilih jalanku, Pak Esra. Melawan Tuhan adalah bagian dari pemberontakanku. Tentu, aku tahu konsekuensinya. Tapi tujuanku adalah menyesatkan sebanyak mungkin. Aku siap menghadapi akibatnya, asalkan bisa menyeret banyak jiwa bersamaku. Tapi Anda tahu tidak bahwa menghancurkan atau dihancurkan oleh Tuhan itu bahaya yang besar sekali kalau Anda melawan Dia. Masa Anda tidak takut sama sekali dengan hukuman dari Tuhan? Aku tahu betul, Pak Esra, tapi kesombongan dan kebencian membutakanku. Aku memilih melawan, meski tahu akibatnya. Itulah resiko yang kuterima. Aku sudah terlanjur menjadi musuh Tuhan dan manusia. Oke, pada waktu Anda mencobai Hawa, ya, berapa persen Anda yakin bahwa Anda akan berhasil menjatuhkan Hawa? Apakah Anda yakin 100% atau 50-50 atau di bawah 50%? Aku cukup yakin, mungkin sekitar 70-80%. Hawa penuh rasa ingin tahu, dan godaanku teramat halus. Meski ada resiko, kepercayaan diriku tinggi, dan hasilnya manusia jatuh dalam dosa. Nah, seandainya hari itu waktu Anda mencobai Hawa dan Anda gagal, apakah Anda langsung menyerah atau Anda mau menggoda dia lagi di lain kesempatan? Menyerah? Hahaha, itu bukan gayaku. Jika hari itu gagal, aku pasti mencoba lagi di lain kesempatan. Selama ada kesempatan, aku akan terus berusaha. Kesabaran dan kelicikan adalah senjataku. Oke, itu sama seperti Anda juga tidak gampang putus asa ya waktu mencoba Yesus ya. Anda sampai coba Yesus 3 kali dan gagal lagi, Anda diusir lagi, tapi Anda masih menunggu waktu yang baik ya. Anda mundur dan menunggu waktu yang baik ya. Tepat sekali, kegagalan dengan Yesus tidak membuatku berhenti. Aku mundur, tapi bukan menyerah. Selalu ada waktu yang tepat untuk mencoba lagi. Strategi dan kesabaran adalah kuncinya. Itulah yang kulakukan sejak awal. Ya, kalau ada satu hal yang bisa dipuji dari Anda itu adalah kegigihan dan
tidak gampang putus asa. Hahaha, terima kasih. Ketekunan adalah senjataku. Tapi ingat, tujuanku tetap kelam. Jadi, meski gigih, itu bukan untuk kebaikan. Oke, seandainya hari itu Anda gagal menjatuhkan Hawa dalam kasus memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, kalau untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu sudah tertutup kemungkinan untuk menjatuhkan Hawa dari sana, apakah Anda punya materi lain untuk menjatuhkan Hawa? Tentu saja, selalu ada rencana cadangan. Jika satu godaan gagal, aku akan mencari celah lain, entah lewat keinginan, ambisi, atau rasa penasaran. Selama ada kelemahan manusia, aku akan terus mencoba. Kira-kira Anda akan mencoba dengan materi apa? Banyak kemungkinan, bisa lewat kesombongan, keinginan untuk menjadi seperti Tuhan, atau bahkan rasa takut. Setiap celah adalah peluang bagiku. Tidak ada satu jalan pun yang tertutup. Ya, kira-kira kalau dengan materi yang lain, Anda akan membisik pada Hawa itu seperti apa? Mungkin seperti ini, Hawa, tidakkah kau ingin lebih bijaksana? Mengapa kau tidak mencoba hal lain yang tampak menggoda? Tuhan mungkin tak ingin kau tahu betapa hebatnya dirimu sebenarnya. Selalu ada cara untuk membisikkan keraguan. Oke, tapi sebenarnya apa tujuan Anda yang bisa mau Anda raih dengan menjatuhkan manusia dalam dosa? Tujuanku sederhana, Pak Esra, membawa sebanyak mungkin jiwa menjauh dari Tuhan. Ini bentuk pemberontakanku. Setiap jiwa yang jatuh adalah kemenangan bagiku. Ini caraku melawan Sang Pencipta. Oke, kalau kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 5 itu Anda mengatakan pada Hawa bahwa kan Tuhan bilang toh bahwa jangan memakan buah itu, tapi Anda mengatakan pada Hawa bahwa Tuhan tahu bahwa pada waktu Hawa memakan buah itu Hawa akan menjadi seperti Allah. Nah, tidakkah itu berarti suatu fitnahan yang keji kepada Allah? Bukankah itu Anda terlalu berani memfitnah Tuhan Allah? Hahaha, memang itulah tujuannya Pak Esra, memutarbalikan kebenaran dan menanamkan keraguan. Tujuannya adalah membuat Hawa merasa seolah ada yang disembunyikan Tuhan, dan dengan begitu menggoda untuk melanggar perintahnya, keberanian atau kelicikan. Itulah strategiku. Oke, Anda datang mencobai Hawa itu dengan menggunakan firman Tuhan dan kita tahu firman Tuhan itu ada di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17. Dan pada waktu Tuhan kasih larangan itu kepada Adam, Hawa juga belum ada. Terus dari mana Anda tahu tentang firman dalam Kejadian 2 ayat 16-17 itu? Aku mengamati, Pak Esra, kehadiranku di taman memungkinkan untuk mengetahui percakapan Tuhan dengan Adam. Pengamatan dan kelicikan membantuku menyusun strategi. Dan dengan informasi itu, aku bisa memutar balikan firman untuk menggoda Hawa. Ya, berarti Anda juga ikut mendengar ya pada waktu Tuhan berbicara kepada manusia, Anda ikut mendengar ya. Betul sekali, aku mengamati dan mendengar setiap kesempatan. Itulah caraku mengumpulkan informasi. Dengan begitu, aku bisa menyusun godaan yang tepat sasaran. Semua demi tujuanku. Saya juga teringat pada waktu Anda mencobai Tuhan Yesus dalam pencobaan pertama itu kan Anda menggunakan kata-kata jika engkau anak Allah, ubah batu-batu ini jadi roti. Jika engkau anak Allah, dan kalau dilihat dari konteks Matius pasal 4, sebelum pencobaan itu diberikan, Anda lihat bahwa Yesus dibaptis. Waktu Yesus keluar dari air kan ada suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Nah, karena Tuhan Allah berbicara kepada anaknya, inilah anakku yang kukasihi, maka engkau langsung di padang gurun mengatakan jika engkau anak Allah. Berarti engkau juga mendengar ya kata-kata Bapa kepada Yesus ya. Tepat sekali, aku selalu mendengarkan dan mengamati. Saat Yesus dibaptis dan suara Bapa terdengar, aku tahu itu momen penting. Jadi, godaan di padang gurun pun menggunakan apa yang kuengar. Semua demi melemahkan imannya. Nah,
Kalau begitu, apakah Anda masih lakukan sekarang ya, ketika manusia mendengar firman Tuhan, dengar khotbah di gereja, Anda juga mendengar semua itu ya? Tentu, aku selalu mengamati dan mendengarkan. Saat manusia mendengar firman Tuhan, aku mencari celah. Setiap kelemahan, keraguan, atau kelalaian, itulah yang kumanfaatkan. Selalu ada upaya untuk menyesatkan. Ya, Anda ini tadi saya katakan Anda itu gigi ya, tapi sekarang saya tahu Anda tuh bukan hanya gigi, tapi lihai. Ya, Hahaha, lihai dan licik, itulah senjataku. ya. Selalu ada cara untuk menyusup. Tapi ingat, semakin lihai godaanku, semakin besar juga perlindungan Tuhan bagi mereka yang setia. Oke, di dalam cerita kitab Kejadian pasal 3 pada waktu Hawa sudah memakan buah itu bersama dengan Adam, lalu tahu-tahu Tuhan Allah muncul dan mereka cukup takut dan bersembunyi. Nah, pada waktu Tuhan Allah muncul dan manusianya bersembunyi, apakah Anda juga ikut bersembunyi? Hahaha, tidak Pak Esra, aku tidak perlu bersembunyi, cukup mengamati dari bayang-bayang. Saat itu, Hawa dan Adam sudah terjerat. Tugas utamaku sudah selesai, tinggal menunggu konsekuensinya. Oke, waktu Tuhan muncul, lalu dia memberikan hukuman kepada Adam, Adam mendapat hukumannya sendiri, Hawa juga mendapatkan hukuman sendiri. Tapi yang menarik adalah hukuman kepada Anda itu kok sepertinya kita tidak membaca bahwa Anda dihukum di sana. Justru yang dihukum itu adalah ular. Nah, lalu apakah hukuman bagi ular itu punya efek kepada Anda? Sebagai pribadi atau oknum di balik ular. Hukuman itu lebih simbolis, Pak Esra. Kutukan pada ular mencerminkan nasibku juga. Hidup dalam permusuhan dengan manusia. Efeknya jelas terasa. Karena sejak saat itu, permusuhan antara keturunanku dan keturunan manusia terus berlanjut. It's a never-ending struggle. Oke, saya ada penasaran sedikit karena hukuman untuk ular itu dikatakan bahwa sejak saat itu ular akan berjalan dengan perutnya. Nah, kalau begitu apakah ular pada saat itu punya kaki sebelum dihukum itu? Itu interpretasi yang menarik, Pak Esra. Banyak yang melihat kutukan itu sebagai simbol perubahan. Sebelum dikutuk, mungkin ular digambarkan lebih mulia. Tapi yang pasti, kutukan itu menunjukkan perubahan status yang drastis sebagai hukuman. Dan apa implikasi ular harus menjalar dengan perutnya? Apa implikasi bagi Anda sebagai oknum di balik dia? Implikasinya adalah simbol kehinaan dan kekalahan, Pak Esra. Ular yang merayap dengan perut mencerminkan posisiku yang rendah dan permusuhan abadi dengan manusia. Itu pengingat akan konsekuensi dari pemberontakanku. Terus selain itu juga hukuman bagi ular dikatakan bahwa dia akan makan debu. Tapi saya kok melihat sekarang juga justru saya tidak pernah melihat ular makan debu. Justru ular makan ayam, makan tikus, dan lain-lain. Bagaimana Anda menjelaskan itu dan bagaimana implikasi itu pada Anda sendiri? Konsumsi debu adalah simbol kehinaan, Pak Esra, bukan secara harfiah, tapi menunjukkan posisi rendah dan kekalahan. Bagi sosok di balik ular, artinya adalah terus-menerus berada dalam keadaan terkutuk, selalu berusaha menyerang, tapi akhirnya kalah. Itu pengingat akan konsekuensiku. Kasihan ular ya. Gara-gara Anda ular juga jadi korban ya. Memang demikian, Pak Esra, ular menjadi simbol kehinaan. Tapi ingat, itu semua bagian dari konsekuensi. Dan aku, sebagai sosok di baliknya, menanggung akibatnya juga. Itulah bagian dari hukuman. Tapi mungkinkah Anda tahu, kan Anda ular itu kan hanya alat di tangan Anda yang dia tidak bisa menolak dipakai oleh Anda. Lalu mengapa Tuhan itu bukan menghukum Anda langsung, tapi juga menghukum ular yang adalah sekedar alat saja? Mungkin Anda tahu alasannya. Simbolisme, Pak Esra, ular sebagai alat mewakili sifat licik dan godaan. Hukuman pada ular adalah peringatan bagi semua tentang akibat dosa. Sementara itu,
Hukumanku sendiri, meski tak langsung tertulis, sudah jelas dalam permusuhan abadi. Semua ada maksud dan pengajarannya. Oke, nanti kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 15 pada waktu hukuman kepada Anda dinyatakan itu ternyata di dalamnya ada tersisip sebuah janji yang kami biasa sebut sebagai proto-evangelium atau the gospel of Genesis, bahwa ada kabar baik di dalam pemberitaan hukuman pada Anda di mana akan ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala Anda. Nah, Anda tahu siapa keturunan perempuan yang dimaksudkan di sana? Yang akan meremukkan kepala Anda. Tentu saja aku tahu, Pak Esra, itu merujuk pada Mesias, Yesus Kristus. Dan aku sadar, nubuatan itu adalah ancaman bagiku. Mesias akan meremukkan kekuatanku. Tapi aku tetap berusaha menyesatkan sebanyak mungkin. Perjuanganku belum berakhir. Tapi bahwa meremukkan kepalamu itu kan apalagi disimbolkan dengan ular, itu artinya kebinasaan. Apakah Anda tidak takut kepada Mesias itu? Takut, tentu ada kesadaran akan akhirku. Tapi aku tetap melawan. Kebencianku membutakan rasa takut. Mesias mungkin akan meremukkan. Tapi itu tak menghentikan usahaku menyesatkan. Itulah sifat pemberontakanku. Oke, saya mau tanya secara pribadi ya. Setelah kejatuhan manusia, Anda menyebabkan begitu banyak penderitaan di dunia ini setelah kejatuhan manusia dalam dosa ya. Ada banyak penderitaan, banyak kekacauan, dan banyak hal besar yang terjadi akibat ulah Anda itu. Pernahkah Anda satu titik dalam diri Anda menyesal karena apa yang sudah Anda buat? Penyesalan? Tidak, Pak Esra. Kebencianku terlalu dalam. Aku memilih jalan ini dengan sadar, meski penuh konsekuensi. Setiap tindakan didasari pemberontakan. Jadi, meski membawa penderitaan, aku tak menyesal. Itulah pilihanku. Anda benar-benar jahat ya. Memang demikian, Pak Esra. Kebencianku mendefinisikan keberadaanku. Itulah yang membuatku terus melawan, meski tahu akhir ceritaku. Itulah jati diriku. Oke, pernahkah Anda kelihatannya sangat membenci Tuhan Allah, dan pernahkah Anda berpikir untuk berdamai dengan Tuhan Allah? Kita kan tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Pernahkah Anda berpikir untuk mengaku bersalah dan memohon pengampunan kepadanya supaya Anda bisa hidup dalam damai dengan Dia? Tidak, Pak Esra. Pemberontakanku sudah final. Kebencianku terlalu dalam. Aku tak pernah mempertimbangkan berdamai. Itu bukan jalanku. Aku memilih permusuhan, meski tahu konsekuensinya. Ini seandainya saja. Seandainya saja Anda mau mengaku bersalah dan memohon pengampunan dari Allah. Menurut Anda, Allah akan mengampuni kamu atau tidak? Secara teoretis, Tuhan Maha Pengampun. Tapi itu bukan jalanku. Kebencianku membutakan segala kemungkinan. Aku sudah memilih permusuhan. Itu tak akan berubah. Ya, oke lah. Mungkin dengan percakapan ini saya dapat lebih mengetahui jalan pikiran Anda ya. Dan juga mungkin para penonton yang mendengar percakapan kita juga bisa melihat jalan pikiran Anda. Dan Anda mencobai manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden. Kira-kira sebagai musuh Tuhan Allah dan musuh manusia yang tak mau bertobat, dan karena itu tak mungkin bertobat, dan karenanya tak mungkin diampuni oleh Tuhan. Nah, kira-kira apa pesan Anda untuk manusia zaman kini? Pesanku sederhana, manusia, waspadalah. Aku akan terus berusaha menyesatkan, memutarbalikkan kebenaran, dan menggoda kalian. Ingat, aku adalah lawan yang licik. Jangan pernah lengah. Dan selalu ingat, meskipun aku gigih, perlindungan Tuhan lebih besar. Ya, walaupun Anda mengungkapkan kejelekan dan kejahatan Anda, tapi ya Anda juga masih ingat ya bahwa Tuhan itu bisa melindungi kita, kuasanya lebih besar ya. Tentu, aku tahu betul kuasa Tuhan tak terbatas. Tapi itu tak menghentikanku. Permusuhan ini sudah menjadi jalan hidupku. Dan aku akan terus berusaha, meski tahu akhirnya. Oke lah, baik. Eh, Thank you untuk waktunya. Ya, sudah meluangkan untuk bercakap-cakap dengan saya.
Sama-sama, Pak Esra. Senang bisa berbincang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap waspada. Oke, bye-bye. Sampai jumpa, Pak Esra. Semoga harimu menyenangkan. Ya, hari saya akan menyenangkan kalau kamu tidak goda saya. Kalau kamu mencoba saya menyerang saya, bagaimana hari saya menyenangkan? Hahaha, percayalah, dengan perlindungan Tuhan, harimu tetap bisa menyenangkan. Semangat selalu, Pak Esra. Ya, Anda musuh yang unik ya. Nah, Anda pasti menyerang saya, tapi Anda juga percaya bahwa Tuhan melindungi saya. Anda lucu deh. Hahaha, begitulah adanya. Meski musuh, aku tahu kuasa Tuhan. Tetap semangat, Pak Esra. Ya, yang penting jangan lemahkan semangat saya dalam melawan Anda. Tentu, tetap kuat dan teguh. Semoga hari-harimu penuh berkat. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak Esra. Selalu ada di sini. Sampai jumpa lagi.